Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu lagi kita pada pertemuan kedua pelajaran IPA kelas 7 bab 1. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Buku yang dipakai masih sama, buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan Ibu menggunakan buku penunjang dari Intan Pariwara. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Memahami konsep pengukuran, 2. Membandingkan satuan baku dan tidak baku, yang ketiga mengonversi satuan dalam SI atau sistem internasional. Baik, perhatikan gambar. Di sini ada gambar 1, gambar 2. Sudah dilihat? Apakah tujuan orang yang melakukan aktivitas tersebut di atas? Oke, kita bahas sama-sama. Tujuan yang pada gambar pertama ini adalah melakukan penimbangan untuk mengetahui berat badan. Umum Indonesia kita itu menyebutnya berat, tapi sebenarnya berat itu di sini pada gambar disebut dengan massa. Jadi dia mengukur massa badan. Gambar yang kedua ini adalah mengukur tinggi badan. Nah, keduanya adalah aktivitas pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai agar mendapatkan hasil yang tepat. Baik, kita ke konsep pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Baik seperti tinggi badan, kemudian umur, massa badan, suhu badan, dan lain-lain. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Besaran ada dua macam, besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak dapat diukur. Nanti juga kalian akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Contoh besaran yang dapat diukur adalah panjang, lebar, massa, luas, volume, kecepatan, suhu, tinggi, kalor, kuat arus listrik, dan lain-lain. Besaran yang tidak bisa diukur itu contohnya rasa, warna yang tidak sempurna, perasaan senang, kemudian bentuk-bentuk yang tidak sempurna, perasaan sedih, dan lain-lain. Baik, kita membahas tentang satuan. Satuan itu ada dua macam, satuan tidak baku dan satuan yang baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Contohnya depa, jengkal, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Satuan baku itu adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Disebut dengan SI atau Sistem Internasional. Pada tahun 1960, sistem metrik dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Satuan baku dengan sistem internasional atau SI memiliki syarat. Nah, syaratnya adalah 1. Mempunyai nilai yang tetap. 2. Mudah ditiru dan diadakan kembali sebagai satuan yang sama. 3. Dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, sistem ini itu ada dua macam, yaitu MKS dan CGS, meter, kilo, sekon, dan sentigram, sekon. Baik, contoh pengukuran dengan satuan baku, misalnya kita mengamati seseorang yang namanya Wati. Nah, besaran yang bisa diukur dari Wati misalnya tinggi badannya adalah 150 cm, massa badannya itu 50 kg, suhu badannya adalah 36 derajat Celcius. Nah, di sini untuk lebih jelasnya yang namanya besaran itu adalah tinggi, massa, dan suhu. Kemudian di sini ada angka yang ditunjukkan oleh alat ukur yang kita pakai, dan satuannya untuk tinggi itu adalah cm, massa satuannya kilogram, dan suhu menggunakan satuan Celcius. Besaran yang tidak bisa diukur dari seseorang, misalnya warna kulitnya sawo matang, bentuk wajahnya oval, dan warna rambutnya hitam.
Selanjutnya misalnya kita mengamati lemari. Nah, besaran-besaran yang bisa diukur dari lemari itu tinggi, lebar, panjang, luas, volume, dan seterusnya. Di sini misalnya tingginya 2 meter, kemudian lebarnya 50 cm, panjangnya 3 meter. Nah, luas ini kita menggunakan rumus. Jadi, panjang kali lebar. Dan volume juga kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Besaran yang tidak bisa diukur itu adalah warnanya, kemudian bentuk permukaannya. Baik, contoh pengukuran dengan satuan tidak baku. Misalnya kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukuran yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Jadi, besaran yang diukur adalah panjang dan satuannya adalah jengkal. Nah, di sini perhatikan gambar di samping. Ini gambar ini. Mengukur dengan satuan depa. Bagaimanakah kemungkinan hasil pengukuran dua orang terhadap panjang sebuah benda jika satuannya adalah depa? Jelaskan. Baik. Hasil pengukuran kedua orang tersebut pasti akan berbeda karena panjang depa antara lelaki dan perempuan pada gambar tersebut itu berbeda, sehingga hasil pengukurannya pun akan berbeda. Oleh karena itu, pengukuran dengan satuan tidak baku tidak bisa dipakai untuk mengukur sesuatu jika ingin mendapatkan hasil yang tepat. Pengukurannya harus menggunakan alat ukur yang sesuai dan terdapat angka yang merupakan hasil pengukuran. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya panjang, satuannya adalah meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti pada tabel 1.1 nanti Ibu tayangkan. Penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Misalnya 20.000 meter itu bisa disebut dengan 20 km. Nilai kelipatan awalan tersebut menjangkau objek yang sangat kecil hingga objek yang sangat besar. Nah, ini tabelnya. Awalan satuan dalam SI dan kelipatannya. Tera 10 pangkat 12, giga itu 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, hekto 10 pangkat 2, deka itu 10 pangkat 1, satunya tidak ditulis, kemudian desi itu 10 pangkat min 1, senti itu 10 pangkat min 2, mili 10 pangkat min 3, mikro itu 10 pangkat min 6, dan nano itu 10 pangkat min 9. Di sini ada 5 megawatt itu sama dengan 5 juta watt karena 1 mega ini adalah 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu sama dengan 1 juta. Jadi 5 megawatt, 5 dikali 1 juta itu sama dengan 5 juta watt. 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter. Ini berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Jadi sama dengan 0,01 meter untuk 1 cm. Baik, bandingkanlah besaran dan satuan pada mikroorganisme. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang? Bakteri atau virus? Jelaskan jawabanmu. Baik, di sini kita akan coba bahas bakteri tadi 10 mikrometer, kemudian virus itu sama dengan 100 nanometer, kita jadikan meter satuannya. Oke, kalau 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter.
1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Untuk bakteri 10 nanometer kita kalikan dengan 10 pangkat min 6, itu hasilnya sama dengan 10 pangkat min 5 meter. Virus 100 nanometer kita kalikan dengan 10 pangkat min 9. Hasilnya adalah 10 pangkat min 7 meter. Jadi, panjang bakteri adalah 10 pangkat min 5. Virus panjangnya adalah 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 5 itu lebih besar daripada 10 pangkat min 7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bakteri itu lebih panjang daripada virus. Pengukuran jarak pada benda langit. Benda-benda langit terletak berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah satuan astronomi atau SA dan tahun cahaya. 1 SA itu adalah jarak bumi dan matahari 150 juta kilometer. 1 tahun cahaya sama dengan jarak tempuh cahaya selama 1 tahun, yaitu 9,5 triliun kilometer. Satuan astronomi, jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam SA atau satuan astronomi? Baik, jarak bumi tadi 5.900 juta kilometer diminta ke dalam satuan SA. Ini kalau diuraikan seperti ini, 150 juta kilometer, kemudian ada jarak bumi dan Pluto 5.900 juta kilometer. Nah, untuk mendapatkan hasilnya dalam satuan SA, maka 5.900 juta kilometer itu kita bagi dengan 150 juta kilometer. Hasilnya itu adalah diperkecil 590 dibagi 15 sama dengan 39,33 SA. Jadi jarak bumi dan Pluto itu adalah 39,33 satuan astronomi. Baik, ini yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran terdiri atas besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak bisa diukur. Satuan terdiri atas satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku dengan sistem internasional terdiri atas MKS dan CGS. Baik, kamu boleh catat sendiri nanti apa saja yang telah kamu pelajari hari ini, kemudian apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, serta bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini. Materi untuk pertemuan selanjutnya adalah besaran pokok. Nah, di sini setelah pertemuan kali ini, kalian mengerjakan tugas yaitu 1. Membuat mind mapping tentang pengukuran. Membahas tentang besaran, satuan, kemudian besaran yang dapat diukur, besaran yang tidak dapat diukur, kemudian satuan baku dan satuan tidak baku. Boleh dibuat di buku gambar, boleh berwarna, boleh tidak berwarna. Yang lebih menarik tentu yang pakai warna ya. Baik, ini contoh untuk mind mappingnya. Kalian bisa mengambil contoh dari internet, di situ berbagai macam bentuk mind mapping bisa kalian kembangkan untuk mendapatkan bentuk yang lebih menarik. Nah, tugas LKPD-nya, ini kalian nanti akan membuat alat ukur sendiri dengan satuan baku dan tidak baku. Alat dan bahannya adalah meteran pita, kemudian ada penggaris dan LKPD. Prosedur kerjanya, kalian mengamati beberapa benda di sekitar kamu, kemudian tentukan benda mana saja yang akan diukur menggunakan anggota badan, misalnya menggunakan jengkal, depa, langkah kaki, dan lainnya. Nanti hasilnya kamu tulis di dalam tabel ini. Oke, kemudian mintalah saudara atau orang tuamu untuk melakukan kegiatan yang telah kamu lakukan. Jadi mereka membuat tabel sendiri menggunakan depa atau jengkal atau satuan yang disepakati, satuan yang tidak baku. Nah, ini kemudian kalian juga mengukur benda-benda tersebut itu menggunakan alat ukur meteran pita atau penggaris tadi. Kemudian masukkan ke dalam tabel ini.
Ini menggunakan alat ukur. Pertanyaannya, bandingkan hasil pengukuranmu dan hasil pengukuran saudara atau orang tuamu. Catat persamaan dan perbedaannya. Kemudian, jika hasil pengukurannya dikomunikasikan kepada orang lain, apakah orang tersebut memperoleh pemahaman yang sama? Buat kesimpulan dari hasil pengamatan dan pengukuranmu. Baik, ini sumber referensinya, buku dan beberapa gambar yang Ibu ambil dari internet. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita yang kedua. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang besaran pokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.